guys, kali ini aku mau ke Kampung Kids bareng teman-teman sekolahku. Kita naik bis dengan kapasitas sekitar 40 orang. Perjalanan dimulai pukul 6 pagi dan memakan waktu sekitar 3 jam. Di bus ini kami semua saling bercanda, makan camilan dan ada yang tidur juga nih. Jadi nggak kerasa perjalanan berjam-jam seperti sebentaran aja. Di tengah perjalanan kami berhenti satu kali di rest area untuk ke toilet dan istirahat sebentar. Pihak sekolah juga menyediakan snack dan minum untuk makan pagi guys. Nah, untuk fasilitas di atas kepala kita ini ada lampu, AC, dan port USB juga yang bisa kita pakai untuk nge-charge HP ya. Dan di bagian depan ada smart TV-nya, jadi kita bisa nonton film kartun dari YouTube. Sebagian barang bisa kita letakkan di bagasi atas kepala ini supaya nggak sesak. Oke, akhirnya kita sampai juga nih di Kampung Kids Batu. Alamatnya di Jalan Raya Pandanrejo nomor 2, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Keluar dari bis, kita berbaris dulu sesuai kelas masing-masing guys. Kemudian foto bersama di depan tulisan Kampung Kids ini. Nah, kemudian ada kakak-kakak dari Kampung Kids yang menjadi tour guide kita. Satu kelas didampingi oleh 3-4 orang kakak pendamping. Kemudian tiket masuknya dibagikan guys. Oh iya, di tiket ini ada diskon juga untuk makanan dan minuman di kantin. Jadi jangan sampai hilang ya. Nah, sekarang kita masuk. Ada beberapa maskot lucu yang terlihat menyambut kita guys. Sekarang kita jalan menuju atrium. Di sini kita duduk untuk menyaksikan sambutan selamat datang. Hari ini selain sekolahku, ada juga sekolah lain dari Kota Malang yang mengikuti kegiatan di Kampung Kids ini. Kita di briefing dulu tentang kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang meliputi menanam sayur, flying fox, naik perahu, mencari harta karun, mandi di air lumpur, labirin, water fountain, dan snow bubble. Nah, kemudian kita menyaksikan welcome dance persembahan dari kakak-kakak Kampung Kids. Dan setelah itu kita melakukan dance bersama-sama dengan iringan lagu-lagu yang ceria. Jadi semua kakak-kakak Kampung Kids peserta guru-guru sekolah semuanya menari bersama tanpa terkecuali ya guys. Season ini berlangsung sekitar 30 menit, diakhiri dengan foto bersama di depan layar jumbo ini. Setelah itu kita dikasih waktu beberapa menit untuk minum dan ke toilet di aula utama ini. Ya, aula utama ini sangat luas. Kita taruh semua barang kita di sini. Ada toilet, toko oleh-oleh, charging station, dan nanti kita juga akan makan siang di sini guys. Nah, kita mulai dengan aktivitas pertama yaitu menanam sayur. Sayuran yang ditanam di sini adalah sawi daging alias pokcoy. Setiap anak bisa menanam benih sayur sesuai instruksi dari para kakak pembina. Kemudian lanjut dengan kegiatan yang paling ditunggu oleh teman-temanku yaitu flying fox. Semua anak dapat giliran satu kali main. Caranya kita pakai helm pengaman dulu, naik tangga dan dipasangi alat pengaman. Setelah siap, kita berpegangan pada katrol bergerak dan kemudian tinggal meluncur dan teriak seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, sekali berangkat langsung 2 orang. Awalnya aku takut juga nih guys. Aku pilih bareng mamiku aja soalnya takut kecebur di sungai. Tapi ternyata agak seseram yang aku kira. Malahan aku kepingin nambah lagi nih flying fox-nya. Nah, sesudah main flying fox, kami semua berkumpul di sini untuk naik perahu. Satu perahu bisa dinaiki 10-12 orang. Karena nggak muat, aku naik perahu di kloter terakhir. Satu perahu berputar di danau ini menghabiskan waktu sekitar 10-15 menit. Di masing-masing perahu ada kakak pendamping yang mendayung perahunya. Rasanya tenang banget naik perahu ini sambil berfoto ria dan menikmati angin yang berhembus sepoi-sepoi. Di danau ini ada ikannya juga loh. Aku celupin tanganku ke dalam air menyapa para ikan kecil yang berenang lincah. Mereka begitu lucu dan menggemaskan. Aku coba menangkap dengan mangkok tapi sulit banget ternyata.
Mereka bergerak lincah dan berenang menjauh dengan cepat. Nah, setelah puas naik perahu, kita akan ke wahana berikutnya, yaitu Jurassic Garden. Di wahana ini kita diberi tugas untuk mencari harta karun berupa fosil-fosil yang disembunyikan di balik hamparan pasir. Kami dipinjami peralatan seperti sekop dan ember untuk mengeruk pasirnya. Aku dan teman-teman berpencar mencarinya, guys. Gampang-gampang susah ya, ternyata ada teman yang sampai lama belum dapat satu benda pun. Nah, ini aku menemukan beberapa, guys. Lalu aku bawa dan taruh di titik kumpul ini. Teman-temanku yang lain juga sibuk mengeruk pasir mencari fosil. Kalau nemu rasanya kesenangan tersendiri ya, guys. Walaupun hawanya sangat panas, teman-temanku kelihatan semangat banget nih. Ada puluhan fosil di sini dan kami berusaha menemukan semuanya. Nah, ini sudah semakin banyak fosil yang ketemu. Kakak pembina mengumumkan jumlah fosil yang kami dapat ada sekitar 30 keping. Wah, banyak juga ya. Tepuk tangan dulu buat semua kerja keras hari ini. Keping-keping fosil ini kami pegang sambil foto bersama mengabadikan momen ini. Setelah itu kami disuruh mengubur kembali fosil-fosil tadi ke dalam pasir. Kenapa? Ya, supaya kelompok berikutnya nanti yang akan dapat giliran mencarinya, guys. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 12 siang, saatnya istirahat. Kami mengembalikan semua peralatan mengeruk di dekat pintu masuk. Lalu berjalan kembali ke aula utama untuk makan siang. Habis beraktivitas mengeruk pasir yang kotor dan berdebu, kami semua cuci tangan dulu, guys. Dan kemudian kami semua duduk di deretan kursi yang telah ditetapkan per kelas. Aku ada di meja paling ujung nih. Nah, ini dia makanannya dibagikan. Setiap anak dapat satu paket makanan lengkap yang terdiri dari nasi, rolade ayam, mie dan sayuran. Gak ketinggalan ada sup juga. Aku dan teman-temanku udah kelaparan banget nih, guys. Selesai berdoa, langsung kami santap semua makanannya dengan sangat lahap. Para guru mengecek untuk memastikan semua siswa sudah mendapat jatah makanan masing-masing. Nah, untuk minumannya, kami dikasih es buah cinnamon yang nyegerin. Udah bener-bener lengkap banget nih. Selamat makan. Nah, sementara itu untuk para guru dan wali murid yang ikut paket, di sini disediakan makanan prasmanan. Bisa langsung ambil sendiri nih. Ada nasi putih, lauk tempe, ikan asin, lodeh nangka, dan sambal. Dan untuk minumannya ada es kelapa muda yang nyegerin. Yang mau ngecas HP bisa di charging station ini. Nah, waktu istirahatnya ini 1 jam. Jika sudah selesai makan, kita bisa gunakan waktu kosong untuk bermain atau mengunjungi souvenir store-nya. Di bagian paling depan ada aneka macam snack. Lalu macam-macam keripik seperti keripik pisang, jamur, kentang, dan lain-lain. Kemudian ada aneka kaos dengan sablon kata-kata motivasi. Ada juga kaos ukuran anak dengan aneka gambar lucu. Harganya bervariasi tergantung ukuran dan kualitas ya. Lanjut ada topi dan kacamata keren. Aneka tas kanvas sablon, tas ransel anak, tas wanita, aneka boneka lucu dan bantal leher karakter hewan, sandal, sepatu handuk. Kemudian ada buku-buku motivasi kesuksesan dan psikologi, berbagai macam stationery perlengkapan sekolah yang lucu-lucu dan lengkap banget, hiasan kamar, aksesoris lucu-lucu yang bikin cewek-cewek seneng nih. Mainan anak juga banyak banget dan ada juga kincir angin kayak gini. Nah, oke, semua barang belanjaan wajib dibayar dulu di kasir ya. Setelah itu kami semua dikumpulkan di absen dan berbaris untuk bersiap kegiatan selanjutnya. Tas kami yang berisi baju dan alat mandi ditaruh dulu di pendopo ini. Kami semua jalan menuju lokasi dan ternyata ini adalah kegiatan mandi lumpur, guys. Iya, kalian nggak salah dengar.
Kami jalan melewati jembatan kecil ini dan kolam lumpurnya udah kelihatan tuh di depan jembatan. Nama kegiatannya adalah swing roll. Wah, airnya benar-benar coklat banget nih guys. Ya namanya aja mandi lumpur, masa airnya bening? Pertama aku juga agak takut karena kelihatan kotor banget. Tapi hampir semua teman-temanku kelihatan menikmati banget aktivitas ini. Lihat nih, semua pada naik perosotan dan nyemplung ke kolam lumpur. Bahkan ada yang sampai naik perosotan berkali-kali loh. Kalau di rumah pasti nggak dibolehin nih ya sama papa mama kita. Jadi mumpung bisa berkotor-kotor ya, aku ikut nyemplung juga guys. Untuk kedalamannya aman sih, karena hanya setinggi perut. Lagi pula kolamnya juga tidak terlalu besar, hanya seluas ini saja. Kami semua menghabiskan waktu hampir 1 jam di wahana mandi lumpur ini. Setelah puas berendam lumpur di sini, kami ke wahana sebelah yang sedang ditempati oleh anak kelas 5. Jadi kemudian kami bertukar tempat guys. Anak kelas 5 sekarang ke perosotan lumpur, sedangkan kami yang kelas 4 gantian main ke wahana lumpur dengan guling-guling raksasa ini. Nah, jadi konsepnya hampir sama sih guys. Intinya kami berendam air lumpur lagi. Hanya di sini ada guling-guling raksasa yang digoyang-goyangkan oleh para kakak pembina untuk mengaduk-aduk air lumpur tersebut. Haha, jadi ada bonus lagi deh mandi lumpurnya. Gak apa-apa ya guys, nanti toh semuanya akan mandi. Mana mungkin kita pulang dalam keadaan basah dan kotor begini ya kan? Maka dari itu, untuk kalian-kalian yang berencana akan beraktivitas di tempat ini, aku saranin bawa baju ganti dan peralatan mandi komplit dengan sabun dan sampo-nya ya. Nah, setelah selesai mandi lumpur, kita lanjut ke wahana berikutnya, yakni wahana labirin atau secret maze guys. Dari wahana lumpur ke labirin kita jalan kaki sekitar 5 menit. Kita masuk dari pintu ini, kemudian kita harus mencari jalan keluar. Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata gampang-gampang susah guys. Bahkan ada beberapa teman yang nyasar dan lama banget keluarnya. Nah, di dalam labirin juga ada peti harta karun yang harus ditemukan. Seru juga ya permainan ini. Permainan ini membantu melatih daya ingat dan konsentrasi melalui jalur-jalur yang dilalui agar dapat mencapai tujuan. Setelah semua teman keluar dari wahana labirin, kami semua berjalan kembali ke lapangan tadi. Baju kami yang basah terasa agak kering karena sudah kena angin dan dijemur sebentar. Kami berfoto bersama dulu dengan salah satu maskot kampung kids Cipo yang lucu ini guys. Setelah itu kami disuruh untuk melepas rompi yang berwarna biru dan hijau ini. Kemudian tiba-tiba muncul banyak gelembung sabun yang sangat banyak hingga memenuhi lapangan. Kegiatan ini namanya water fountain and snow bubble. Aku dan teman-temanku senang banget. Kami semua menangkap gelembung-gelembung sabun tersebut sambil berjoget diiringi musik yang gembira. Nah, selesai dengan snow bubble, kami digiring untuk masuk ke kolam air di sebelahnya. Ini seperti kolam renang namun tidak dalam ya guys. Kedalaman airnya nggak sampai 1 meter dan tingginya kira-kira sepaha kami. Jadi aman ya untuk anak SD dan TK. Air ini tadinya bening, namun begitu kami semua masuk berubah menjadi sangat keruh. Karena lumpur-lumpur yang ada di baju kami terbilas oleh air di kolam ini guys. Nah, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Kakak-kakak memberi instruksi agar semua pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kamar mandinya terletak di bagian bawah aula utama. Aku bergegas membersihkan diri karena udah kedinginan dan badan super kotor guys.
Kemudian cepet-cepet keluar supaya bisa gantian mandi dengan teman-teman lain. Selesai mandi keramas, aku duduk di area ini bermain dengan teman-teman sambil makan mie instan hangat. Untuk oleh-oleh, kami diberi souvenir dari pihak Kampung Kids. Souvenirnya berupa tas kain serut, model ransel seperti ini guys. Isinya ada buku gambar dan sayur pokcoy hasil kebun dari Kampung Kids ini. Selain itu, kakak pembina juga membagikan kue, camilan, dan buah pisang. Wah, kelihatannya enak sih. Teman-temanku yang pada kelaparan langsung memakannya guys. Yam yam yam. Setelah itu kami berfoto bersama per kelas, berkemas, dan kembali ke bis masing-masing. Setelah semua anak masuk ke dalam bis sekitar jam 4 sore, kami berangkat pulang kembali ke kota kami. Sekitar jam 5 sore, ibu guru membagikan nasi kotak untuk makan malam. Walaupun badan sudah sangat lelah, tapi teman-temanku masih semangat banget guys. Selesai makan malam, kami bernyanyi berkaraoke ria di dalam bis. Senang dan rame banget nih, ternyata teman-temanku pada pintar nyanyi loh guys. Oke, sekian dulu video aku kali ini tentang outbound di Kampung Kids Batu. Jangan lupa subscribe, like, share, dan kasih komentar positif kalian di video ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye.